Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua MGMP Fisika SMA MA, yang kami hormati Bapak Ibu Guru mata pelajaran Fisika SMA MA Kabupaten Ponorogo. Marilah pertama-tama kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah SWT sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutin MGMP Fisika Kabupaten Ponorogo dengan tidak ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberi sebelum acara menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi berbagi praktek baik tips opsi dari Ibu Amru Hidayah SPD MPD Guru Fisika MAN 2 Ponorogo. Acara selanjutnya adalah tambahan informasi, kemudian lain-lain dan diakhiri dengan penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Kami hentakkan. Acara selanjutnya kepada Ibu Amru Hidayah SPD MPD untuk menyampaikan paparan materinya, yaitu tip opsi Olimpiade penelitian siswa Indonesia. Monggo Bu Amru ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin berdiri nggih Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah sehat semua nggih Ibu-ibu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu di MAN 2 Ponorogo. Seperti inilah kondisi sekolah kami. Mohon maaf mungkin jika tidak senyaman atau seenak di sekolah masing-masing. Terus mohon maaf jika juga harus naik tangga nggih. Kalau di SMA 2 biasanya langsung di lantai 1, di MAN 2 ini mohon maaf harus naik. Kebetulan ini lab yang biasa kita lakukan saat ini. Sebelumnya ada 3 lab Bapak Ibu, cuma karena berbagai kepentingan sehingga 2 lab di sebelah itu telah berubah menjadi kelas gitu. Dan saya ucapkan juga buat Bu Sadiah Halum Bu Sayidah kembali ke sekolahnya dahulu gitu ya. Terus nyun sewu ini kemarin saya kesepakatan saya dikasih amanah saya membuat judul seperti ini, terlepas benar atau kurang tepat, motivasi opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Semuanya sampun pernah mireng ya Bapak Ibu? Nggih. Insya Allah semuanya sudah pernah dengar dan saya berdiri di sini tuh sebenarnya sungkan sama Pak Muklis sama Bu Sayidah. Kenapa? Bu Sayidah ini juga sering mengantarkan siswanya ke opsi. Begitu pula Pak Muklis gitu nggih. Kalau Bu Sayidah bahkan juga pernah siswa-siswinya mendapatkan medali perunggu nggih Bu, 2015 kalau tidak salah ingat gitu. Cukup lama gitu. Cuma sepertinya sekarang berpindah haluan, mudah-mudahan setelah ini nanti termotivasi untuk membimbing kembali gitu. Sehingga bisa bertemu kembali. Ngoten Bapak Ibu semuanya yang mungkin belum familiar, opsi mirip dengan OSN. Kalau OSN kita tahu yaitu Olimpiade Sains Nasional. Selain OSN itu ada opsi, ada LKS, ada LPDB, ada fiksi, macam-macam sebenarnya yang dari Pusat Prestasi Nasional untuk tingkat SMA dan MA. Kebetulan yang sering kita dengar adalah OSN. OSN yang Olimpiade itu yang biasanya dilaksanakan pada bulan April Mei ya. Lah, yang mungkin agak jarang
itu adalah opsi. Tapi sebenarnya opsi ini sudah familiar beberapa. Opsi penelitian, basisnya saja penelitian, berarti dia dari hasil riset. Ini judulnya Bapak Ibu, motivasi opsi. Kenapa dikasih judul seperti itu? Karena mudah-mudahan setelah dari sini nanti banyak dari Bapak Ibu yang ikut program atau lomba ini. Dan untuk tahun ini baru berakhir kemarin lusa, pengiriman full paper, dan kita belum tahu hasilnya. Kita sendiri juga kemarin kesulitan untuk secara maksimal, tapi tetap berusaha sebaik mungkin. Monggo Dek, dilanjut. Eka Dina, Mbak, lanjut. Lanjut, tulisannya belum muncul. Ya itu. Satu kata yaitu setiap karya punya makna. Jadi dasar untuk opsi itu kalau bisa adalah ada produk. Itu untuk IPA ya. Kecuali nanti Bapak Ibu membimbing yang sosial. Endingnya harus ada produk. Dan moto opsi itu adalah jujur itu juara. Jadi yang jadi patokan untuk opsi itu bukan dia high, tinggi, keren, tetapi kejujuran dalam setiap proses. Dan itu nanti juri akan bisa melihat itu. Jadi kadang-kala sederhana itu bisa lolos ke final. Karena di situ terlihat kejujurannya. Tidak dibuatkan sangat tinggi, bahkan melebihi tingkat SMA, mungkin justru tidak lolos karena sudah dinilai itu buatan profesor atau setara S3. Jadi opsi ini berbeda dengan LKIR kalau Bapak Ibu pernah mendengar BRIN. Kalau LKIR itu tinggi-tinggian metode. Jadi semakin mahal semakin berkualitas semakin menang. Kalau opsi boten, kalau opsi itu lebih menekankan jujur itu juara. Ini yang setiap tahun digadangkan itu adalah jujur itu juara. Sehingga dari pelosok manapun termasuk kita bisa berpeluang untuk menjadi finalis. Finalisnya cukup besar yaitu 100 tim gitu. Lanjut Dek. Nah, ini dia poin langsung semua aja Mbak Eka Dina. Ini dia saya awali dulu sejarah opsi itu apa sih gitu. Opsi itu sejak 1977 nggih. Jadi cukup lama. Sejarahnya diawali dari 1977, banyak lomba-lomba dari pemerintah tapi belum bernama opsi. Terus 1977 sampai 2008 itu ada namanya Lomba Penelitian Ilmiah Remaja. Baru di tahun 2009 sampai 19 itu ada namanya opsi, sehingga ini mulai ada di 2009. Ada yang mungkin masih SMA kala itu 2009, mungkin sudah lulus nggih. Sehingga tidak merasakan opsi gitu. Ada mungkin yang 2009 SMA jadi tahu opsi gitu. Kalau yang lulusnya sebelum 2009 tidak merasakan opsi. Opsi sempat berganti nama menjadi KOPSI, yaitu Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia di tahun 2020 menjadi 2021 karena COVID. Jadi karena COVID itu nama opsi dirubah menjadi KOPSI. Sama ketika OSN berubah menjadi KSN. Selamat datang yang baru datang. Nah, kalau KOPSI itu daring ya Ibu. Di tahun 2022 ini sebenarnya masih moda daring, tapi sudah dikembalikan namanya menjadi opsi. Sebenarnya direncanakan sudah luring, namun dengan berbagai hal ternyata Puspersnas masih daring. Tahun 2022 dan 2024 ini sudah modenya luring. Tapi 2023 kemarin kita tidak mengikuti, sehingga kurang tahu nanti 2024 mudah-mudahan yang terbaik. Gitu. Lanjut Dek Eka. 2024 ya langsung. Nah ini mungkin yang masih baru mendengar, opsi itu penyelenggaranya pihak BPTI, Badan Penyelenggara Talenta Indonesia. Jadi ini yang membawai OSN dan sebagainya untuk anak-anak setingkat SMA juga, dan itu mereka terpisah menjadi 3 nggih, ada riset dan inovasi. Riset dan inovasi itu termasuk OSN, opsi dan sebagainya. Kemudian ada juga tentang
keolahragaan, terus juga seni dan bahasa. Jadi BPTI itu memisahkan dirinya pada 3 bagian, yaitu riset dan inovasi, anak-anak dari OSN, OPSI, fiksi dan sebagainya, kemudian keolahragaan, O2SN, terus kemudian seni dan bahasa. Jadi memang memisahkan pada 3 bidang. Kemudian yang terkait dengan opsi itu adalah juri. Jurinya biasanya minimal 5 ya. Minimal setiap bidang itu 5. Dan kalau final itu Bu Saidah mungkin pernah melihat itu jejer 5 atau 6 dosen sekaligus jurinya. Dan yang di depan hanya 1 tim. Kemudian tim IT ini yang paling membuat kadang bermasalah. Tim IT ini itu untuk opsi OSN, fiksi semuanya tuh sama, hanya 2 operator. Karena itu responnya kalau kita WA itu sedikit lambat. Karena memang mereka gantian, habis IT ke OSN, nanti opsi, begitupun fiksi dan sebagainya. Sehingga kadangkala tidak ada ampun ketika seperti opsi kemarin. Terakhir pengiriman adalah 2359. Teman-teman yang baru 2358 itu upload, itu enggak terupload. Karena 2359 pada hari Selasa kemarin langsung diputus karena by system. Sehingga memang sedikit on time gitu. Tidak ada ampun gitu. Seleksi alam. Alhamdulillahnya siswa kita kemarin sempat mengirimkan jam 23.57. 23. Gurunya nggak tidur di rumah gitu. Dan ngerjakannya di lab ini Bapak Ibu. Jadi siswa-siswi saya kemarin itu nge-lab itu bisa sampai jam 10 malam. Hanya izin ke Waka boleh, terus beritahu satpam sama orang tua. Jadi kelebihannya kalau nanti Bapak Ibu di lab itu bisa sampai malam ya, karena rumah kita sendiri dan gratis kan gitu ya. Jadi membuat kayak gini tuh sampai malam, intinya pasti habis sisa. Kemudian anaknya Bu, siswanya, kita kan cuma mantau gitu. Terus kemudian deadline-nya kalau proposal itu adalah di bulan April biasanya. Kemudian kalau final itu biasanya Oktober atau November. Lalu ini Bapak Ibu yang perlu mungkin iming-imingnya ya. Penghargaannya sama seperti OSN, itu ada medali emas, perak, perunggu, penghargaan khusus dan finalis. Medali emas itu setiap bidang biasanya 3. Perak 6, perunggu juga 6. Penghargaan khusus jika ada yang lebih, jadi karyanya tidak memenuhi syarat, tetapi idenya sangat bagus, itu bisa mendapatkan penghargaan khusus. Yang sering dapat penghargaan khusus itu adalah dari Papua. Papua tuh kalau ke opsi, ke Elkir dulu tuh dipastikan pasti dapat penghargaan, yaitu penghargaan khusus, menghargai perjuangan mereka yang sangat sulit untuk melakukan penelitian. Terus terakhir finalis. Untuk finalis ini, kenapa perlu ditulis termasuk penghargaan? Karena pengalaman kita Bapak Ibu, saya kurang tahu di Ibu Saidah mungkin juga berlaku sama. Di finalis ini juga sudah mendapatkan penghargaan, termasuk hadiah uang. Kalau kemarin di tahun 2019 itu finalis bukan per tim tapi per anak itu 3,5 juta. Finalis. Kalau juara itu nanti kalau ditulis medali perunggu 5 juta itu berarti bukan medali perunggunya per tim tetapi per siswa mendapatkan 5 juta. Kalau emas 10 juta misalnya seperti itu juga per anak, bukan per tim yang kemudian dibagi 2. Itu perbedaan opsi sama lomba kampus ya. Penghargaannya adalah per anak walaupun itu per tim. Enaknya di situ. Dan setiap finalis walaupun nggak menang itu mendapatkan 3,5 juta dulu. Kalau sekarang kurang tahu. Mungkin karena itu ya yang dari Pulung itu langsung semangat gitu ya. Langsung tahun ini mudah-mudahan gitu ya, semangat pokoknya. Lanjut. Lah, ya itu yang dari Pulung siapa ya? Kemarin terkirim nggak Pak full papernya? Pulung terkirim nggak full papernya kemarin? Loh kenapa? Lebih dari 2359. Lebih dari 23 nggak terkirim Pak.
Bapak sayang sekali loh berkirim. Langsung kita lanjut Mbak Eka Dina. Nah, ini pengenalan Bapak Ibu. Kalau di OSN itu ada 9 bidang ya. Matematika, fisika, kimia, biologi, komputer, astronomi, kebumian, geografi, sama ekonomi. Kalau opsi itu kategorinya ada 3. Monggo nanti jenengan mau bimbing yang mana, ini bebas. Tidak ada aturan guru fisika tidak boleh bimbing yang lain. Yang pertama adalah matematika, sains, dan teknologi. Ini pesertanya sangat banyak ya. Terus yang sangat sedikit ini adalah yang kedua, FTR, fisika terapan dan rekayasa. Jadi peluang kita gitu Bapak Ibu, ini paling minim. Terus ISH, ilmu sosial dan humaniora. Ini hanya 3 bidang, setiap bidang satu sekolah maksimal 5 tim. Jadi tidak bisa setiap anak itu ikut. 2 anak. 5 tim maksimal. Jadi satu sekolah manapun itu maksimal 15 tim. Dan kalau Mandua enggak pernah ngirim utuh ya. Enggak tahu kalau Pulung sama SMA 2 atau SMA 1. Kalau Mandua enggak pernah utuh. Tidak pernah utuh ngirim 15 tim. Ya, seadanya. Walaupun MST itu ada 5 tim, kita juga enggak ngirim full 5 tim, kurang dari 5 tim. Fisika 5 tim, ya kita nggak ngirim 5 tim. Ya kemampuan dari Bapak Ibu gurunya juga termasuk saya sih. Kurang tahu kalau dari yang lain mungkin ada full gitu ya, kita tidak. Lanjut Mbak Eka Dina. Nah ini alur mungkin yang masih baru, tapi mohon maaf kalau yang sudah terbiasa dengan opsi. Yang pertama adalah pendaftaran. Pendaftaran itu dengan membuat akun di link yang diberikan, dan yang mendaftarkan adalah operator. Ini yang perlu digarisbawahi sehingga kerjasama dengan kita, dengan operator itu sangat penting. Jadi yang mendaftarkan bukan anak, bukan guru, tapi operator. Sehingga bisa saja ada kesalahan itu ya dari banyak sisi ya, operator. Karena mendaftarkannya pakai NISN dan pakai nomor sekolah. Ya, jadi kerjasama gitu, apalagi kalau waktunya mepet gitu ya, harus mendaftarkan 15 tim semuanya di hari yang sama gitu, kasihan operatornya. Terus yang kedua adalah di proposal yang sebelah kanan Bapak Ibu. Ini diawali dengan judul, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, daftar pustaka. Mohon maaf, ini saya rasa sudah semuanya bisa nggih. Nanti aja kalau memang bisa kita bedah salah satu siswa saya yang menang gitu ya. Itu judul, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian. Hanya niku Bapak Ibu di pendaftaran itu, hanya melampirkan itu saja. Hanya judulnya apa gitu. Sederhana juga nggak apa-apa, 3 lembar juga nggak apa-apa, 10 lembar juga tidak apa-apa. Kalau saya biasanya siswa saya sekitar 10 halaman lah segitu tuh. Hanya itu aja. Dan apakah mesti lolos untuk tahap berikutnya? Jika proposalnya itu masuk akal, hampir selalu lolos. Kecuali proposalnya nggak masuk akal, terus kemudian administrasinya nggak lengkap, itu baru nggak lolos di tahap ini. Kemarin ada siswa kita itu juga di sini tuh nggak menyelesaikan sampai akhir, tidak finalisasi, ya berarti ya nggak lengkap. Gitu. Dulu juga pernah nggak lolos itu karena nggak masuk akal gitu. Jadi meneliti tentang sekolah, ranahnya Bapak Ibu guru, nggak lolos. Berarti kan bukan ranahnya anak-anak. Jadi kemasuk akalan dan kelengkapan, hanya itu di proposal. Nah dari proposal nanti itu baru ada review penelitian. Review penelitian ini oleh juri. Dari situ loh baru kita melakukan penelitian berdasarkan arahan dari juri. Sehingga kalau lolos dari proposal menuju review itu nanti mendapatkan masukan apa yang harus dilakukan oleh juri. Apakah harus dilakukan? Tidak harus, sesuai kepercayaan masing-masing. Dan review penelitian itu bisa sangat pendek ya, cukup lanjutkan. Seperti itu ada yang panjang sampai berlembar-lembar. Siswa saya itu ada yang sempat dapat masukan 3 lembar gitu ya. Ada juga cuma 1 kalimat, ya lanjutkan.
Tergantung dari proposalnya kemarin gitu dan kebaikan jurinya. Jadi kalau jurinya melihat, oh proposalnya bagus tapi kurang lengkap, itu mereka akan menjabarkan kelebihan dan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau jurinya mungkin faktor mood, rezeki kita, ya lanjutkan gitu aja. Itu sangat singkat dan padat. Adakah seperti itu? Ada. Jadi cuma satu kalimat, ya lanjutkan. Dah. Nggak tahu kita mau review apa itu. Itu Bapak Ibu lah. Terus setelah proposal dan hasil penimbulan kesimpulan itu nanti akan full paper. Dari full paper itu baru diambil 100 tim atau 150 tim masuk ke final. Di sini nanti penentu penghargaan tadi itu Bapak Ibu. Ngoten nggih alurnya. Sebelum saya lanjut tentang bagaimana dan ataupun bedah karya, mungkin Bapak Ibu sudah punya gambaran tentang opsi nggih. Tadi opsi itu apa, terus alurnya seperti ini. Itu alur opsi. Baru setelah ini kita coba bahas dalamnya. Oke, monggo lanjut Mbak Eka. Ini dulu ternyata belum masuk ke opsi. Judulnya Dek. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah siswa saya yang kebetulan mendapatkan medali perunggu di 2019. Ini bisa dicermati judul-judulnya yang kayak gini. Optimalisasi biaya bibil berbasis absorben FE sebagai solusi kekeringan Dukuh Sidawayah di Kecamatan Jabon Ponorogo. Kalau kita ke anak-anak itu syaratnya satu, kalau saya itu anak-anak buat judul, maksimal 15 kata. Terus di situ sudah harus menunjukkan masalah. Sebagus apapun penelitiannya, itu menurut saya kurang berkenan kalau tidak mampu menyelesaikan masalah. Jadi dari judul ini sudah langsung ketahuan masalahnya apa. Kekeringan di Dukuh Sidowayah Kecamatan Jabon Ponorogo. Idenya apa? Inovasinya apa? Langsung terjawab, yaitu optimalisasi BH Bibil. Jadi inovasinya adalah BH Bibil. Dia pakai metode apa? Berbasis absorben. Dari judul itu harus ada 3 poin. Yang pertama adalah inovasinya, yaitu BH Bibil. Terus kemudian ada penjelasannya atau metodenya berbasis absorben. Kemudian ada masalah yang diselesaikan, yaitu solusi kekeringan Dukuh Sidawayah di Kecamatan Jabon Ponorogo. Apakah harus selalu berbasis daerah? Tidak. Karena siswa saya yang kebetulan pernah mendapat medali, tidak selalu ada tulisan Jabon Ponorogo. Tapi yang penting, yang pertama kali itu adalah, kalau menurut saya, itu ya 3 poin itu harus ada. Inovasinya apa? Masalah. Penjelasan atau metode, kemudian ada solusi yang diselesaikan. Nah, ini kebetulan kemarin dapat medali perunggu ya. Sekarang anaknya ada di UGM. Monggo Mbak Eka langsung. Nah, ini yang kemarin juga masuk finalis. Bisa kita cermati, mungkin dari sini kita bisa, teori saya tadi bisa kita pakai. Ini yang masuk final juga, fitur mediasi tanaman lokal sebagai absorben logam berat dan kapur dalam upaya pencegahan Down syndrome di Ponorogo. Langsung ketahuan ya, masalahnya adalah pencegahan Down syndrome. Kemudian idenya adalah fitoremediasi tanaman lokal. Dengan cara apa? Mengabsorben logam berat. Agak-agak kimia memang. Agak-agak kimia gabungan. Ya, itu MST. Kemudian yang bawahnya ada kategori ISH. Saya juga pernah membimbing ISH ya. Dan agak gimana ya? Fisika bimbing IPS. Tapi nggak apa-apa. Faktanya juga bisa masuk final. Tapi kita bisa menganalisis dari situ sebenarnya kelemahannya apa gitu. Ini yang pernah dari IPS masuk final itu adalah batik ciprat. Upaya pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan taraf masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan, Ponorogo. Inovasinya atau idenya gitu ya, kalau IPS itu bukan inovasi, kadang-kala nggak ada inovasi. Idenya adalah batik
Ciprat. Permasalahannya adalah masyarakat tunagrahita. Mirip dengan atas ya, tadi Down syndrome, tunagrahita. Down syndrome sama tunagrahita itu masalah sosial, tapi di atas itu bisa kita tarik menjadi masalah IPA. Jadi kalau ada masalah sosial bisa IPA. Ini kebetulan finalis kemarin di tahun 2020 ya. Waktu itu namanya kopsi daring. Lanjut DEK Dina. Nah, ini yang lanjut judulnya belum muncul. Ini yang permintaan dari Bu Ulfa yang minta dibedah gitu karena fisika banget gitu. Extra Sansevieria trifasciata sebagai media anti radiasi elektronik file pada gawai. Radiasi elektronik file media anti radiasi. Ini nama inovasinya sih Marisa. Tapi karena ketika di proposal tidak dimasukkan, anaknya tidak suka kalau terlalu show off kayak tadi PHBB, fitoremediasi atau batik ciprat itu kan kelihatan, itu karena perempuan ya. Kalau perempuan mungkin lebih suka terlihat langsung gitu ya. Kalau ini kan laki-laki kebetulan ya, Fitra Reza itu laki-laki nggak suka kalau itu ditampakkan. Jadi dia lebih memakai bahasa Latin yaitu Extra Sansevieria trifasciata sebagai media anti radiasi elektronik file pada gawai. Bapak Ibu familiar nggak Sansevieria trifasciata apa? Lidah mertua. Bukan lidah buaya, lidah mertua. Lidah mertua ya. Lidah mertua. Jadi ya itu. Ya itu adalah laki-laki loh ya. Kenapa bahasnya lidah mertua gitu? Karena rumahnya kalau tadi kan sebelum-sebelumnya itu membahas daerah tunagrahita nggih, ini karena rumahnya kebetulan banyak ladang lidah mertua. Extra Sansevieria. Lanjut DEK Dina. Nah, ini Bapak Ibu, ini kalau misalnya mendapatkan penghargaan tuh seperti ini, sertifikatnya bisa dilihat. Di situ ada tulisannya Nadiem Anwar Makarim. Sehingga kalau misalnya putra-putri Bapak Ibu ke depan itu mendapatkan medali, itu yang tanda tangan adalah Menteri Pendidikan. Wah, itu yang buat keren itu, Menteri. Itu spesial khusus, gitu ya. Dan dulu saya nggak tahu ya ke depan itu kalau pemenang opsi itu sebenarnya ditawari oleh dari Puspersnas untuk masuk ke perguruan tinggi. Jika ingin daftar itu direkomendasi. Tapi kalau Fitra kemarin kan tidak bersedia. Kenapa tidak bersedia? Karena memang sama bapak ibunya suruh kuliahnya di Ponorogo. Ya, tidak mengizinkan anaknya ke luar kota. Cuma kemarin setelah perjuangan panjang gitu, karena mbahnya itu bilang gini, wes kuliah di Politeknik Semarang gitu. Jadi akhirnya orang tuanya mengizinkan sekarang di Semarang. Dan masuknya melalui golden ticket ya. Ini ya, jadi kalau misalnya menang kayak gini, itu mengirimkan ke panitia sana, NISN, tapi kita nggak melakukan ya, ini yang contoh kalau melakukan itu, mengirimkan NISN, sertifikat, kemudian jurusan dan jalur ketika dia masuk. Nanti dari Puspersnas itu akan membuatkan rekomendasi tersendiri. Tidak selalu langsung diterima sih, tapi ada rekomendasi dari Pusat Prestasi Nasional. Itu mirip dengan OSN, G. Kalau OSN gurunya tidak perlu mengajukan seperti itu. Kalau OSN itu kan langsung ke data. Tapi kalau opsi fiksi itu kita harus mengajukan terlebih dahulu untuk pengajuan rekomendasi dari Pusat Prestasi. Bedanya hanya itu. Fiksi juga bisa. Kalau lainnya saya kurang tahu karena tidak bimbing, G. Kalau fiksi kemarin siswa saya yang finalis juga tidak bersedia. Karena dia pengennya kuliah di dekat-dekat sini dan alhamdulillah di Solo gitu, di UNS. Itu yang fiksi, bukan yang opsi. Kalau Fitra Reza karena sebelumnya dari orang tua itu diharapkan kuliahnya di IAIN Ponorogo. Itu. Tapi Fitranya kurang bersedia, mungkin kalau Ponorogo katanya milih Unmu aja. Tapi alhamdulillahnya kemarin akhirnya dari mbahnya katanya dapat mimpi, anaknya suruh masuk ke sana.
Iya. Terus setelah itu akhirnya Fitra itu langsung buka internet dan H-2 itu pendaftaran. H-2. Jadi langsung hari itu dapat wejangan dari mbahnya, besoknya ngurus, besok lusa sudah dikirim. Tuh, alhamdulillahnya masih nutut gitu. Ya alhamdulillah gitu. Lanjut deh Kak Dina. Nah, ini Bapak Ibu mungkin yang ditunggu nggih. Nih, saya kurang tahu sih harusnya bagaimana gitu karena ini berdasarkan pengalaman pribadi. Mungkin nanti Bu Sayyidah bisa menambahkan karena yang sama-sama mana Bu Sayyidah tadi kok hilang ya? Oh iya, Bu Sayyidah kan juga pernah jadi medalis perunggu putranya dan kemarin ketika Fitra Reza dapat perak itu SMA 1 tapi pembimbingnya bukan Sayyidah yang Bu Sayyidah yang ini itu juga dapat medali perunggu. Tuh, jadi kalau sama SMA 1 kadang ketemu di final nih. Ya sopo-sopoan gitu, tapi nggak pernah berangkat bareng. Yang pertama Bapak Ibu ini berdasarkan pengalaman saya nggih, nyun sewu, mohon maaf tidak bermaksud gimana-gimana. Yang pertama, ide itu unik namun umum. Unik namun umum. Tadi sudah seperti saya contohkan. Uniknya apa? Sansievera, lidah mertua. Umumnya karena dia mau membahas tentang gawai. Gawai niku HP gitu nggih. Jadi bisa diduplikasi. Mudah diduplikasi bahkan mungkin bisa jadi ke industri bisa seperti itu. Itu syarat yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya ke anak-anak itu judul itu singkat, padat, bermanfaat. Seperti yang saya sampaikan tadi, 15 kata dan di dalamnya sudah harus terpampang ide atau produk sama penjelasan dan masalah. Itu. Terus yang ketiga adalah harus realistis. Ya ini kita tidak bisa membuat inovasi tentang antariksa, ngoten nggih. Terus misalnya membuat jet set ke bulan gitu ya. Misalnya karena kita fisika banget dan suka mungkin seperti itu enggak bisa. Atau kalau misalnya kita Ponorogo terus kemudian membuat inovasi melihat terumbu karang. Lah Ponorogo enggak ada terumbu karang. Jadi realistis gitu. Yang ada di sekitar kita. Seperti Fitra tadi kan di rumahnya itu ladang, di belakang rumahnya adalah ladang Sansievera. Jadi mudah itu. Realistis gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pentingnya ini, yaitu memiliki sumber. Sumber di sini berarti ada jurnalnya, ada bukunya, dan mungkin Bapak Ibu sama-sama paham kalau jurnal itu minimal 5 tahun ya, kalau buku 10 tahun. Jadi kalau sumbernya yang dibaca bukan yang 20 tahun yang lalu gitu ya, bukan buku-buku di masa kita, tapi buku-buku di masa sekarang. Begitupun ketika jurnal. Jurnal. Terus ini adalah dasar dari itu Bapak Ibu. Yang bisa sangat dasar sekali. Ini untuk judul nggih, pertama kali judulnya seperti itu. Lanjut Mbak Eka Dina. Nah, ini sebelum saya nanti bedah satu karya ya, itu permintaannya Bu Ulfa. Mintanya adalah yang berhubungan sama fisika. Mudah-mudahan sama dengan yang lain, itu partner. Mentor, sarana, dan doa, rahasia juara. Partner di sini itu adalah dalam pemilihan siswa. Kalau pemilihan siswa tentunya Bapak Ibu sudah ahli semua, dan tetapi pengalaman saya kalau saya memilih siswa itu adalah dia tidak harus terbaik, tapi harus baik. Tidak harus terbaik, tapi harus baik. Kenapa? Kalau yang terbaik biasanya itu rebutan sama guru lain. Jadi saya enggak gitu, saya mending ngalah aja, tapi dia harus berkualitas baik. Tidak harus terbaik tapi baik. Dan saya pasti menanyakan orang tuanya bagaimana. Kalau orang tuanya tidak merestui, saya ganti yang lain. Kalau orang tuanya tidak merestui, ya kita cobalah bagaimana orang tuanya mau. Kalau tetap nggak boleh, ya wes, ya sudah saya melepas
Saya tidak akan bersikukuh membimbing anak yang orang tuanya tidak mengizinkan. Saya memilih melepas dan mencari yang lain. Kenapa? Karena doa orang tua itu yang utama. Karena ketika sudah mengerjakan kayak gini tuh kan fokusnya menghabiskan banyak energi dan waktu. Kalau tidak diizinkan orang tua, saya khawatir ketika dia mengerjakan nanti tetap dioyak-oyak sama orang tua dengan berbagai hal yang memberatkan. Jadi anaknya nanti bisa berat stres. Iya, seperti ini aja kan sudah bikin stres gitu ya. Terus kemudian sarana, ini yang mentor itu kita biasanya tetap sharing ya dengan orang lain gitu. Jadi kalau fisika kebetulan ya saya guru fisika enggak apa-apa, tapi ketika kimia kita akan coba nanya ke guru kimia, jangan-jangan rumusnya salah atau apa. Dan memang harus ada rumus kalau saya Bu, karena saya orang fisika harus ada rumus. Jadi proposalnya itu harus ada rumus di bab 3. Tidak narasi gitu. Jadi mentor. Kemudian sarana. Lah ini yang paling berat Ibu kalau opsi itu. Lab. Berat sekali, kenapa? Karena sarana di kita gitu, di kami itu sangat terbatas sekali. Bahkan oven aja nggak ada Bapak Ibu di lab ini. Kita tuh kemarin ngoven barang-barang kayak gini tuh pinjem ke anak. Jadi anak itu punya teman sebangku, sebangkunya itu kebetulan ibunya produksi roti gitu, dan sudah tidak lagi jualan, itu ovennya dibawa ke sini, masih di sini. Jadi dipinjem. Hampir tiap tahun ya, dari 2019 kayaknya ya, kita itu pinjem oven gitu. Saya sudah mengajukan ke pihak sekolah, cuma belum. Jadi pinjem. Sarana itu sangat berat. Berat karena keterbatasan kita, sehingga kalau kita itu berusaha semaksimal mungkin dengan area yang minimal. Saya yakin kalau SMA 2, SMA Pulung ini kan kaya-kaya nggih sama SMA lain gitu. Jadi mungkin sarannya akan lebih lengkap dari kami dan tidak perlu pinjem-pinjem gitu. Kita sangat sering pinjem, graji pinjem, apa pinjem. Jadi di sini tuh banyak barang pinjaman. Bahkan seperti membuat ini nggih Bapak Ibu, ini kan juga opsi. Itu pinjem. Iya, anak-anak pinjem. Cetakannya gitu diajari omnya buat gitu, seperti itu. Iya, serba pinjam itu sarana. Tapi sebenarnya kalau kita mau manfaatkan lab-lab di sekitar sini, kita juga pernah. Itu ada di AK Farma, Akademi Farmasi, ada UNMU, ada IAIN, kampus-kampus sekitar sini itu ada. Kalau yang di kota-kota besar tuh kelebihan mereka kenapa hampir selalu menyabet medali. Kampusnya besar-besar, labnya juga lengkap. Kalau kita mau ke UB bisa, tapi kosnya, perjalanannya di sana seminggu, 2 minggu, gimana makannya anak-anak? Kan seperti ini lama nggih Bapak Ibu. Itu karena itu kenapa tadi saya selalu milih anak yang harus direstui oleh orang tua. Kalau dia tidak direstui, ya sudahlah, mending diikhlaskan. Karena kadang-kala kalau sampai malam kan juga nggak mungkin kita ngasih makan. Dia kan gojek sendiri. Sampai di sini ngerjakan opsi kemarin juga malam minggu anak-anak masih di sini gitu. Saya pulang nganter lomba dari UNESA, itu anak-anak masih di sini yang di opsi itu. Itu makan kan nggak kita sediakan. Kita hanya menyediakan ruangan seperti itu. Motong-motong. Kemudian kadang ada bahan yang kita tidak punya, seperti membuat kemarin seperti ini, anak-anak itu butuh alkohol 70%, padahal di MAN 2 itu adanya alkohol 95%. Wow. Suara saya jadi bagus, Pak. Iya, jadi banter, Bapak. Iya. Jadi jelas ini. Oh, sarana nggih niki wau. Termasuk sarana sih. Ya, kalau seperti ini sarana ada sarana untuk presentasi gitu nggih. Kalau yang di opsi itu sarana melakukan penelitian. Nah, ini misalnya anak-anak seperti ini kan butuh alkohol 70% kemarin dengan berbagai pertimbangan. Di MAN 2 adanya alkohol 95%. Saya bilang gini, ya beliau di Shopee, tapi cari ya yang Surabaya. Kenapa? Kalau Surabaya itu sehari nyampe. Jadi hari ini pesen, besok lah maksimal udah tiba. Kalau misalnya pesennya Jakarta atau yang lainnya walaupun lebih murah, tapi dan itu biaya anak-anak Bapak Ibu. Agak kejam sih saya itu.
biayanya ditanggung anak-anak. Agak kejam, kecuali kejam memang, iya. Nah, kita menyediakannya alkohol 95, itu 70. Terus kemudian layar biru kemarin itu anak-anak juga minta dari orang tuanya. Nanya bapaknya, Pak punya layar biru, harganya berapa? Orang tuanya kalau mendukung wis kewonen, seperti itu. Sama seperti kayak gini, ketika orang tuanya mendukung, maka orang tuanya akan membuatkan cetakannya, atau kalau enggak bisa minta tolong ke omnya, seperti itu. Karena itu walaupun saya enggak berkenalan langsung dari orang tua, saya pasti menanya, Bapak Ibu kerjanya apa, bagaimana. Dan kalau ternyata dari lomba-lomba sebelumnya itu orang tua enggak merestui, biasanya enggak akan saya pilih. Ya, itu iya. Dan dari beberapa tim, misalnya saya kemarin kan ada 3 tim ya, 5 tim, tapi yang sampai full yang kita lanjutkan sampai full paper itu 3, itu sebenarnya ada rahasia yang tidak pernah saya katakan ke anak-anak. Tim utama saya itu hanya 1. Jadi berapapun tim yang saya bimbing, itu biasanya yang utama itu hanya 1. Yang lainnya itu ada kelebihan mereka dan mudah-mudahan bisa meng-up. Jadi yang habis-habisan gitu, yang itu biasanya hanya 1 tim. Karena untuk mengcover banyak tim itu berat sekali. Berat sekali sehingga sebenarnya hanya 1 tim loh. Terus kenapa kok anak lain diikutkan? Ya biar gak nemen-nemen. Tadi kan 15 tim ya Bapak Ibu. Nah masa kita ngirimnya 1 kan gak nyaman. Jadi biasanya kita ngirim misalnya MST itu 4, ya tim utamanya 1 atau berapa. FTR ya utamanya 1, tapi adik kelasnya diikutkan gitu. Tergantung strategi masing-masing dan biasanya kita membagi dengan guru yang lain. Jadi untuk IPA itu ada saya, Bu Eka Dina. Bu Eka Dina juga bimbing. Terus kemudian guru kimia, guru biologi. Yang mau tapi tentunya kita tawarkan dulu dan belajar bersama dulu gitu. Itu sehingga sarana kembali lagi. Terus yang terakhir Bapak Ibu ini sangat penting, doa. Jadi jangan sampai ketika maghrib sampai di sini sampai habis sisa mereka tidak lagi sholat gitu karena terlalu fokus. Wis sholat, pertanyaannya paling gitu. Kalau saya sudah Bu, ya sudah gitu. Seperti itu. Itu adalah 4 hal Bapak Ibu yang menurut saya menjadi poin sangat penting ya. Ketika kita terlewatkan salah satu gitu, ya berat itu. Lanjut Mbak Eka Dina. Nah ini sebentar itu sebelum kita bedah langsung sesuai saya akan coba 1 bedah karya saya yang medali perak. Ini agak kasus khusus ya. Karena biasanya kalau saya diminta ngisi materi opsi di beberapa sekolah, itu yang saya bedah bukan yang Sansievera, yang saya bedah adalah yang absorben. Nah, ini karena kita guru fisika dan materinya fisikal sekali, saya akan coba bedah sedikit gitu. Mbak Eka Dina bisa dibuka yang PDF yang proposal Fitra. Ya, Ibu, ya, yang Fitra. Ini. Nah, mudah-mudahan dari belakang kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan dari belakang. Ini. Tadi kita tahu ada yang pertama kali sebelum mulai itu adalah pengumpulan proposal yang di bulan April ya. Sebenarnya hampir semua proposal itu pasti lolos. Asalkan realistis dan lengkap. Hanya itu aja. Proposal tuh hampir pasti lolos. Nah, selanjutnya kurang tahu nanti ya. Hampir pasti lolos. Tetapi ketika menyusun proposal maka biasanya kalau bisa bab 1, 2, 3 langsung beres. Walaupun nanti pasti lolos, tetapi kalau saya ke anak-anak bab 1, 2, 3 itu harus beres. Karena setelah nanti dinyatakan lolos dari proposal, sudah dapat review penelitian agar hanya tinggal fokus ke penelitian. Biar kita tidak menghabiskan waktu untuk meneliti bab 1 lagi, bab 2 lagi, bab 3 lagi. Sehingga masalah bab 1, 2, 3 itu beres di awal. Nyicil bahasanya begitu. Ya ada gitu yang membuat proposalnya sehari gitu, ada yang berminggu-minggu gitu, enggak apa-apa. Kalau yang mendadak gitu ya nanti diperbaiki. Tapi rata-rata yang lanjut sampai akhir sampai
full papernya selesai itu adalah anak-anak yang bab 1, 2, 3 hampir beres di proposal. Kalau 1, 2, 3 itu belum beres di proposal, biasanya sangat berat sekali untuk melanjutkan penelitian. Lanjut, Dek, bawahnya. Nah, ini rumusan masalah langsung ya, Dek. Coba. Itu tadi Bapak Ibu, yang pertama tadi kan ada latar belakang. Sebenarnya Bapak Ibu ini karena semuanya sudah pernah belajar, mungkin sudah paham ya. Tetapi kalau saya ke anak-anak itu untuk latar belakang itu ada 4 titik poin yang harus ada di latar belakang. Itu kalau saya. Yang pertama, sesuai dengan judul tadi, harus ada masalah. Di latar belakang itu harus muncul masalahnya apa gitu. Kalau di ekstra sansevieria itu masalahnya adalah tentang gawai yang menyebabkan radiasi, kemudian anaknya tidak pinter dan sebagainya, tapi berbasis data, bukan karangan. Jadi membaca jurnal. Jadi masalah itu yang pertama itu harus ada. Terus yang kedua, harus sudah ditemukan solusi dahulu. Jadi selama ini masyarakat gimana sih mengatasi radiasi gelombang elektromagnetik gitu. Jadi agar kita tidak mengulang solusi mereka, sehingga harus ada solusi yang pernah ada. Bu, enggak pernah ada masalah yang enggak pernah ada solusi. Enggak, pasti ada solusi. Karena itu harus ditemukan solusinya yang telah dilakukan oleh orang lain dan berbasis data. Yang ketiga, dari solusi orang lain itu kita akan melihat kelemahannya. Nah, dari situlah akan muncul inovasi yang baru. Jadi lebih dahulu mana antara inovasi dan masalah? Kalau menurut saya lebih dahulu masalah. Jadi tidak buru-buru. Oh, kita mau buat apa ya? Buat lakban atau buat casing, tidak, tetapi masalahnya apa, yang mau dibahas anak-anak apa. Fitra Reza itu kebetulan di zaman SMP itu kan juara 5 ya, OSN-nya IPA itu, sehingga kita tarik ke sini itu pikirannya ya fisika. Beda dengan Nisa yang tadi dapat medali perunggu karena dia anaknya dasarnya adalah biologi, sehingga pikiran yang masalah adalah tentang biologi. Dan dari masalah itu baru dijabarkan hal lain. Kalau Fitra akhirnya melihat masalah radiasi dan solusi yang pernah ada. Kalau Nisa tadi itu karena dia sukanya biologi, ketika mengangkat tentang sidowayah, solusi kekeringan, maka dia datang ke sana. Wajib. Kalau tadi menyebut daerah-daerah gitu, saya nggak mau kalau anaknya tidak datang ke lokasi itu. Dia harus datang dan melihat langsung, benarkah kekeringan? Kalau enggak, jangan-jangan cuma teori gitu. Teorinya sana kekeringan. Jadi ketika benar kekeringan, terus di situ apa yang ada di sekitarnya, apa solusi yang pernah ada, terus apa gitu loh. Ketika Bihabibil itu di Sidowaya itu karena ternyata di Jambon sana walaupun kekeringan, itu ternyata ada satu sumber air Dawe yang tidak pernah kering, tapi tidak pernah digunakan untuk minum. Itu temuan anak-anak ketika ke sana. Jadi kalau sampai mencantumkan daerah Jambon, Selauk, maka saya mewajibkan anaknya datang ke lokasi dan melihat langsung serta wawancara ke pihak warga, entah itu RT, RW atau apapun yang tahu solusi di situ. Tapi kalau ekstra sansevieria ini ya cukup berarti memperbanyak yang dibaca, itu bedanya di situ. Jadi kalau mencantumkan daerah itu datang ke lokasi, kalau tidak ya berarti banyak-banyak membaca materi. Seperti itu perbedaannya. Kemudian ini rumusan masalah. Kebetulan ini rumusan masalahnya tidak ditulisi 1, 2, 3 untuk Fitra. Kalau yang Nisa tadi itu ada 1, 2, 3. Modelnya seperti ini atau seperti apa itu bebas nih Bapak Ibu. Kalau opsi itu tidak ada aturan khusus, jadi kita nyobanya macam-macam. Yang pertama adalah ini ketika ekstra sansevieria itu rumusannya adalah bagaimana pembuatan marisa. Marisa itu media anti radiasi. Yang kedua, manakah formula terbaik marisa dalam mereduksi radiasi elektromagnetik.
Ya, fisika memang kebetulan. Terus kemudian bagaimana tingkat efektivitas marisa dalam mereduksi radiasi elektromagnetik. Dari rumusan masalah ini sudah langsung kelihatan. Ada 2 kali eksperimen. Ada tiga eksperimen. Pada bagaimana pembuatan marisa, ini pasti ada uji coba sehingga beneran terbentuk marisa. Jadi ini sebenarnya bukan marisa nggih, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi anak-anak pasti akan nyoba diasap, dibakar, digodok atau di apapun, itu akhirnya untuk mendapatkan pembuatan barang itu seperti ini. Jadi kalau misalnya ini marisa, tapi ini bipika ya, bukan, ini beda. Nah itu dibuat, akhirnya mendapatkan formula bagaimana membuat marisa. Setelah ketahuan itu, maka pengujian berikutnya adalah formula terbaik. Jadi marisa yang paling apik yang mana gitu. Kita menentukan satu metode dan menentukan variasi terbaik. Setelah tahu variasi terbaik itu akan diuji dengan efektivitas dengan mengukur menggunakan HP. Jadi di sini ada ultimate application gitu untuk mengukur radiasi di Google di Play Store itu ada. Tinggal dihubungkan di situ. Itu. Jadi rumusan masalah ini penentu untuk bab selanjutnya. Jadi rumusan masalah, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan itu satu kesatuan. Anak-anak mau nulis model apapun terserah kalau saya. Tapi konsep itu harus runtut. Gitu. Jadi yang anak-anak pernah nanya, Bu Amru mau ngecek gambarnya detail? Enggak. Tapi yang Bu Amru cek adalah konsep atau materi. Jadi ada yang menulis gini, terus ada yang menulis misalnya 2.1, 2.1, enggak apa-apa. Yang penting konsepnya. Kalau saya di situ. Tujuan manfaat saya rasa tidak ada masalah. Lanjut Dek. Itu nggih Bapak Ibu untuk latar belakang. Terus ini adalah tinjauan pustaka. Lanjut. Nah ini kalau tinjauan pustaka wajib ada gambar ya Bapak Ibu. Nah ini saya rasa nggak perlu menjelaskan, Bapak Ibu lebih ahli dari saya. Kan pinter gini-gini. Nah ini ada radiasi, jelas harus ada tentang radiasi. Bisa dilihat di situ ada tulisan ENI 2014. Berarti itu dari jurnalnya ENI di tahun 2014. Jadi kalau 5 tahun terakhir itu kan sulit. Jadi kalau saya ke anak-anak ya wes 10 tahun ke belakang. Karena dia di 2022 berarti penelitiannya boleh sampai hal-hal yang 2012 seperti itu. Lanjut Dek. Lanjut dulu. Orang gambari, mau ada harusnya. Ini bisa dilihat istilah-istilah radiasi. Ini saya rasa teoritik langsung. Nah ini Bapak Ibu harus ada penggambaran. Ini saya menggambarkan anak-anaknya. Fitra menggambarkan adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Karena kita tahu kalau HP itu adalah gelombang elektromagnetik. Dan kalau udah berbasis data kayak gini, kalau foto tadi kan masih bisa nggak kita foto sendiri gitu. Kalau sudah berbasis data seperti ini, bawahnya harus ada sumbernya. Sumber itu Gema Teknologi volume 17 nomor 4 ala tahun 2013. Halaman 179. Seperti ini. Jadi ketika nanti memaparkan data itu wajib ada sumbernya. Entah itu nanti dijelaskan di referensi atau daftar pustaka atau yang lainnya, tetapi harus ada datanya. Kalau seperti ini kan pelajaran fisika banget nih Bapak Ibu. Kelas berapa nggih? Saya kok lupa. Kelas 3 kalau dulu. Nggih. Iya, dan ini nggih. 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 Terus lanjut deh, ini ya gambar. Ini penjelasan berarti nanti keahlian kita masing-masing. Lanjut Eka Dina. Ini Mbak Ibu-ibu sebentar. Mohon perhatian. Tadi agak ke atas deh. Tadi pembahasannya adalah ekstrastansievera, tetapi kita tidak 100% ekstrastansievera, tapi kita mencoba meneliti agar itu menjadi penelitian. Itu kita campur dengan kulit pisang atau Musa paradisiaca di sini. Jelaskan sederhana. Nah, kemudian setelah selesai di tinjauan pustaka, baru lanjut di Eka Dina, yaitu di metode penelitian. Ini yang menjadi poin penting Bapak Ibu. Di proposal ini poin pentingnya di sini.
waktu dan penelitian saya rasa ada. Lanjut dek, ada yang ingin saya tunjukkan. Alat dan bahan saya rasa semuanya juga sudah nyambung. Nah di sini Bapak Ibu, ini ada tulisan metode pemerolehan data atau perolehan data. Kalau di pelajaran kelas 1 semester 1 itu ada lab pengetahuan ilmiah, itu ada variabel bebas, terikat sama variabel kontrol. Ini apakah harus selalu ada? Tidak nggih. Kalau ini kebetulan ada. Kalau kemarin waktu yang Sinisa yang dapat medali perunggu itu tidak, tapi ternyata juga bisa medalis. Ini tidak harus ada. Nah di sini Bapak Ibu tadi kan ekstra sansevieria sama lidah mertua sama kulit pisang. Ini kita buat variasi. Kemarin itu dibuat 5 variasi 100% hingga 0%. Jadi A di situ adalah variabel lidah mertua dan B itu adalah kulit pisang. Ini sebagai pembanding. Di sini mungkin yang agak membedakan sama yang lain. Jadi kita selalu melakukan penelitian. Lanjut, Dek. Nah, ini Bapak Ibu, setelah ada variabel kontrol, biasanya kita menuliskan bagaimana mengukur itu. Jadi kalau seperti ini nggih, Bapak Ibu, setelah dibuat tadi marisanya dibuat dengan banyak, itu kan dibuat 5 variasi. Kayak ini ada tulisannya, ditulisi kertas seperti ini, biasanya ditempel nomor 2. Nomor 2 itu berarti 75% sama 25%, 75% lidah mertua, 25% pisang. Seperti itu. Nah, ditulis itu kemudian setiap variasi satu, katakanlah ini variasi pertama, ini variasi kedua kebetulan. Ini membuatnya adalah sebanyak 5 kali untuk pengujian. Itu kemarin seperti itu. Kalau pengujiannya 3 berarti 5 kali 3. Ada 15. Cukup banyak. Ini diuji sebanyak 5 kali, sehingga ketika itu ada 5 variasi, berarti sekali uji itu adalah 5 kali 5 atau 25 sampel. Ketika kita melakukan pengujiannya sebanyak 3 pengujian, berarti 25 kali 3. Jadi anak-anak membuat mainan kayak gini, itu berarti sebanyak 75. Jadi lumayan menguras energi ya. Kebetulan apalagi Fitra saat itu mengalami kecelakaan gitu, kakinya bermasalah, jadi lumayan berat. Nah ini Bapak Ibu, kalau di kita menyebutnya kalau nggak salah RAL ya, LAL, random acak gitu ya, acak lengkap. Ini kemudian, nah di sini dikatakan ada 3, yaitu mereduksi radiasi elektromagnetik, elastisitas dan efektivitas. Jadi ada 3. Kemudian, lah ini Bapak Ibu yang mungkin jarang dilakukan. Ini monggo kalau nanti kalian Bapak Ibu mengikutkan siswa, ini yang sering terlupakan adalah analisis. Jadi tidak sekedar melakukan penelitian, mencari data, tapi dari data itu dianalisis. Cara menganalisisnya gimana? Kebetulan untuk ekstrak sansevieria ini itu ada beberapa analisis. Agak ke bawah Dek. Yang pertama adalah analisis data elektromagnetik. Itu menggunakan rumus seperti ini. Jumlah data, rata-rata hitung, dan data jumlah datanya berapa. Ini fisika sekali ya, hanya dihitung jumlahnya saja. Terus yang kedua itu adalah analisis data elastisitas. Ini menggunakan modulus Young. Jadi tetap kita menggunakan rumus fisika. Modulus Young. Jadi pertambahan. Jadi misalnya ini nggih. Ini nanti elastisitas itu seperti ini, kita pencet. Kemudian ini kita tarik dengan menggunakan pegas. Saya nggak berani mempraktekkan nanti. Ini panjangnya awalnya berapa dengan menggunakan penggaris atau jangka sorong, jangka sorong mikrometer skrup. Ini terus kita tarik. Lah, ketika kita tarik pegas dengan ada massa, maka di sini nanti akan molor berapa? Dari situ dihitung tegangannya, regangannya, ya seperti rumus modulus yang seperti yang kita pelajari. Di situ. Jadi rumusnya nggak harus rumus yang keren-keren ya Bapak Ibu. Rumus yang ada di buku fisika aja itu bisa.
Ini modulus yang. Jadi ada data panjang, luas penampang dan sebagainya, tegangan, regangan seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah data efektivitas marisa. Setelah itu nanti didapatkan komposisi terbaik, maka lanjut deh, komposisi yang terbaik itu kita gunakan mengukur dengan HP. Sudah dihapus aplikasinya. Jadi ini misalnya seperti ini, maka kita tempelkan begini, 2 HP ya. Ini terus di sini ada HP berikutnya untuk mengukur. Dari situ sebanyak 5 menit, 10 menit, 50 menit akan kelihatan datanya berapa. Itu yang dicatat dan dari situ yang akan dianalisis akhirnya efektif atau tidak untuk menurunkan radiasi. Jadi memang cukup panjang penelitiannya sampai 3 kali ya. Yang pertama tadi riset awal untuk pembuatan, yang kedua komposisi terbaik, yang ketiga adalah benarkah dia menurunkan radiasi. Ya itu. Sebentar. Saya lupa belum menyiapkan. Ini kan terhubung sama internet. Coba searchingan. Lupa. Apa itu? Apa? Hah? Nggak bisa? Nggak bisa? Oh ya udah kalau nggak bisa. Oh ngehang ya udah. Kita sebenarnya ada videonya Bapak Ibu. Ada videonya, cuma saya tadi lupa tidak menyiapkan videonya. Videonya itu ada di YouTube. Ada di YouTube sebenarnya. Udah kalau nggak bisa nggak usah deh. Ada videonya. Mungkin nanti saya kirim aja videonya di grup. Kalau pengen tahu secara detail, Fitra Reza. Kebetulan videonya video publik Bapak Ibu, jadi bisa ditonton oleh siapapun. Dan memang sudah sering saya tunjukkan ke anak-anak, sehingga dari ini dihasilkan data yang terbaik. Itu Bapak Ibu bisa? Iya, soalnya saya lupa sih. Lupa tadi, nggak teringat kalau ada videonya. Nanti aja dikirim. Oh lah ini ada. Itu mungkin. Ini Dek, coba kayak suara, bisa nggak? Nggak muncul tuh suaranya. Itu ada videonya. Mit. Bisakah, Dek? Ada suaranya. Di bawah suaranya. Oh ya. Bisa nggak? Itu Bapak Ibu videonya. Kak Muni. Nggak tahu ya. Oh nggak bisa ya udah nanti dikirim ke grup aja kalau ada ya. Dikirim di grup aja. Iya dikirim di grup aja. Ini videonya Bapak Ibu kalau pengen tahu secara detail pembahasan dari siswanya. Ini yang dikatakan itu baru data ya. Baru datanya itu harus bersumber.
Itu solusi yang pernah ada tadi, yaitu membatasi penggunaan gadget, tapi masih kurang. Nah, seperti ini Bu, Bapak Ibu kalau melakukan penelitian, yaitu membuat itu yang pertama. Ovennya juga pinjaman itu, ovennya dia sendiri tapi. Ini berarti untuk menjawab rumusan masalah pertama. Ini untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Ini kalau ada berapa 10 menit dan sebagainya, ini ada sumber tetapi kita uji coba ya, anaknya nyoba-nyoba gitu, akhirnya oh yang paling efektif ini. Ketiga adalah harus realistis gitu ya. Kemudian untuk rahasia menjadi juara itu ada partner, kemudian ada mentor, ada sarana, dan yang tak kalah penting adalah doa gitu. Jadi marilah kita memotivasi diri saya sendiri utamanya untuk bisa membimbing anak-anak didik kita menjadi pengikut kegiatan opsi, karena memang kalau dilihat apa itu ribetnya juga cukup fantastis ya, iya, per anak gitu ya, bukan lagi per grup, mulai dari yang final saja sudah 3,5 juta dulu itu, sekarang mungkin bisa naik juga. Sekarang 5 juta basic ya, finalis. Apalagi ya kita bisa bermimpi karena kita memang diwajibkan untuk bermimpi ya. Sama ya, rekomendasi. Kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Terima kasih Bu Amro untuk memberikan materi hari ini. Kita banyak sekali mendapatkan ilmu. Kalau mengundang bayar dari gratis. Nah ini berbagi aja. Kemudian acara selanjutnya Pak Ketua mungkin memberikan informasi atau tambahan, monggo. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa jawab Ya, atau mungkin di grup tadi di share materinya sampai ya. Bisa. Ya, materinya bisa di share di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi sudah kita simak bersama-sama penyampaian dari Ibu Ambu dan luar biasa sekali. Dan untuk kesempatan hari ini nanti saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan MGMP kita. Dan untuk hari ini kita menyaksikan ternyata banyak sekali yang hadir. Jadi teman-teman di SMA yang lain ada beberapa agenda yang tidak bisa hadir, dan alhamdulillah hari ini ada mungkin baru pertama kali bertemu dari madrasah gitu ya, dari sekolah mana? Man satu, oke, alhamdulillah. Seperti ya, seperti itu untuk MGMP yang di SMA biasanya hari Kamis. Kalau di mana biasanya ada pertemuan Kamis juga. Oke. Tidak temporer pertemuannya. Oh, mungkin ke depan kalau misalkan bisa dirame, bisa jadi satu akan lebih lagi. Oke, nanti kalau seandainya nanti di depan kalau ada agenda yang mungkin kami bisa mengikuti dari teman-teman di SMA, bisa bergabung, untuk kami juga terbuka untuk berpartisipasi. Begitu juga untuk Bapak Ibu dari madrasah yang mungkin seperti hari ini kita mengikuti bersama-sama kegiatan MGMP. Biasanya untuk MGMP Fisika di SMA mulai semester ini